Watch where the fuck you going, mate? You got a problem with me? No. No problem. Berlatar pada tahun 1870-an di San Francisco, pusat komersil dan padat penduduk yang berada di wilayah utara negara bagian California, Amerika Serikat, kisah akan berfokus pada seorang imigran dari Tionghoa yang datang bersama imigran lain bernama Asam gak pakai lambung. Berbeda dengan imigran lainnya yang ke San Francisco untuk mengadu nasib dan mencari kehidupan yang lebih layak, Asam pergi ke sana dengan tujuan untuk mencari saudara perempuannya yang dinyatakan hilang 2 tahun yang lalu. Namun begitu mereka menginjakan kakinya di negara berjuluk negeri Paman Sam tersebut, mereka langsung mendapat diskriminasi dari warga setempat yang tidak menyukai kedatangannya karena seperti diketahui, bayaran para pekerja imigran Cina tersebut jauh lebih murah sehingga otomatis memancing diskriminasi antar etnis. Di sini diperlihatkan petugas imigrasi yang mengecek dokumen warga Cina dengan kasar dan bahkan sampai main tangan. Perlu diketahui, para imigran tersebut tidak ada yang bisa berbahasa Inggris dan itulah yang membuat warga lokal terutama Pak Petugas Imigrasi memandang rendah mereka. Saat itulah Asam yang kebetulan mahir dalam bahasa Inggris karena pernah les sama Bu Weni pun langsung turun tangan untuk membela saudaranya. Melihat potensi yang dimiliki Asam ketika dapat dengan mudah menghajar 3 petugas imigran tersebut, hal itu pun menarik perhatian seseorang bernama Wang, seorang calo pasar gelap dan penjual senjata ilegal, di mana dia lalu membawa Asam ke sebuah tempat untuk menemui beberapa orang yang merupakan anggota mafia Cina. Why? Mereka pun langsung membawanya untuk bertemu dengan pemimpin mereka yang bernama Ketua Jun, pemimpin paling berkuasa di keluarga kriminal yang bernama Hope Wei yang bermarkas di suatu wilayah pecinan, suatu kota yang hanya diisi oleh imigran Cina yang mereka sebut dengan Chinatown, di mana sumber pendapatan terbesar mereka salah satunya berasal dari penjualan opium. Fucking wow. I like it. Di sini, Ketua Jun lalu menyuruh anaknya yang biar gampang kita panggil saja Suneo untuk membawanya berkeliling, di mana Suneo lalu mengajak Asam ke rumah bordil paling terkenal di sana untuk pemanasan dan bertemu dengan pemilik rumah bordil yang bernama Olivia. Namun, alih-alih jajan, Asam justru menanyakan keberadaan saudarinya yang bernama Xiao Jing yang datang ke sana 2 tahun lalu, di mana Olivia pun langsung menjawab kalau dirinya tidak mengetahui wanita tersebut, walaupun melihat dari gerak-gerik Olivia bisa disimpulkan kalau dia sebenarnya mengetahui wanita yang dicari oleh Asam, tetapi Olivia sengaja menyembunyikannya untuk alasan tertentu. Back to work, ladies. Mom. Tidak berselang lama, tiba-tiba anggota geng lain bernama Longzi, rival dari geng Hope Wei, muncul untuk membawa Suneo yang mereka kira dialah orang yang mencari Xiao Jing, yang padahal orang yang mereka cari adalah Asam. Berbeda dengan Hope Wei yang memakai setelan jas rapi seperti pegawai hotel, geng Longzi justru memakai pakaian kuno untuk membedakan identitas mereka. Saat itulah terpaksa Asam muncul di mana mentalnya sebagai seorang petarung sejati benar-benar dibuktikan ketika dia mampu meladeni semua musuhnya hanya menggunakan tangan kosong. Setelah peristiwa barusan, Ketua Jun sebagai pemimpin Hope Wei tidak meragukan lagi kemampuan yang dimiliki oleh Asam, di mana akhirnya dia pun resmi direkrut sebagai anggota mereka.
Sedikit saya ceritakan bagaimana situasi perang antar etnis Tionghoa pada masa itu. Jadi perselisihan antar mafia itu dimulai pada akhir abad ke-19, di mana sebenarnya sebelum terjadi perselisihan, kehidupan di kawasan Chinatown San Francisco relatif damai dengan populasi para pekerja imigran di Tionghoa yang cukup banyak. Awalnya kedatangan mereka ke Amerika semata-mata adalah untuk mencari uang dan bersifat sementara. Tapi karena upah mereka jauh lebih murah daripada UMR, otomatis hal itu membuat ketimpangan dalam perebutan lowongan kerja dengan warga lokal dan membuat diskriminasi etnis antar pekerja dipicu mulai dari nggak bayar parkir, klakson-klakson nggak jelas dan sebagainya. Hingga akhirnya untuk mempertahankan martabatnya, muncullah organisasi mafia, Hopeway, Longzhi dan sebagainya, di mana untuk menghindari perseteruan antara dua organisasi mafia tersebut, mereka justru membuat perjanjian. Hopeway berfokus di minuman dan obat-obatan, sementara Longzhi perjudian dan prostitusi. Kembali ke cerita, diperlihatkan Pak Wali Kota yang sedang sarapan bersama istrinya yang bernama Penny, disusul kedatangan tamu bernama Buckley, wakil Pak Wali Kota sekaligus tangan kanan beliau, di mana Buckley melaporkan tentang adanya kasus pembunuhan 2 orang warga Cina yang ternyata kedua orang pekerja itu adalah karyawan dari perusahaan yang pemiliknya merupakan pendukung atau sponsor utama Pak Wali Kota dalam melakukan kampanye. Benar saja, sesampainya di kantor, beliau sudah ditunggu oleh si pemimpin perusahaan yang terlihat emosi, yang mana agar kejadian serupa tidak terulang kembali, pemilik perusahaan itu menekan Pak Wali Kota untuk meningkatkan keamanan bagi karyawannya. And I suggest you figure something out. Buckley yang mengetahui hal itu pun langsung bertindak cepat dengan menemui Pak Kepala Polisi dan memanggil salah satu bawahannya yang bernama Bill, seorang polisi lokal yang paham akan seluk-beluk pecinan, di mana mereka berniat untuk membuat satuan khusus berjumlah 4 orang yang akan dipimpin oleh Bill untuk mengontrol kawasan itu dengan iming-iming mereka akan menaikkan jabatannya. Sergeant, the mayor himself. This is a steaming pile of horse shit. Sementara itu di pengadilan, diperlihatkan 2 orang warga lokal yang kemarin menghabisi warga Tionghoa yang sedang disidang atas kasusnya. Dan ternyata kedua orang tersebut merupakan anggota serikat pekerja lokal. Di sini perhatian mereka pun sempat teralihkan kepada seorang pria yang duduk di belakang, di mana pria ini bernama Larry, pemimpin serikat pekerja yang juga seorang petarung jalanan yang tidak bisa diremehkan, di mana dia memprovokasi para pekerja untuk melawan dan mengusir pekerja etnis Tionghoa karena dianggap telah merebut lahan pekerjaan mereka. Kembali ke Bill, polisi yang diperintahkan untuk membuat satuan khusus di pecinan. Di sini kita juga diperkenalkan dengan seorang polisi muda bernama Henry Lee yang nantinya akan berperan cukup besar, di mana mereka lalu menemui uang untuk membeli beberapa senjata untuk berjaga kalau terjadi geger geden. Namun Henry Lee sebagai polisi ucup yang belum tahu cara bermain kepolisian di wilayah tersebut terlihat kebingungan melihat Bill tidak menangkap orang yang menjual senjata ilegal dan justru malah membeli senjata dagangannya. Forget everything you know, kid. But I am friend to police. Di tempat yang sama, diperlihatkan Asam yang kini telah resmi menjadi anggota Hopeway sedang berjalan dengan gagah menyusuri pasar bersama dengan Suneo dan yang lainnya. Hingga akhirnya perhatian Asam pun teralihkan kepada 2 orang yang berpakaian anggota Longzhi dan memutuskan untuk mengikutinya, di mana ternyata mereka berjalan menuju ke markas milik Longzhi. Saat itulah Suneo muncul untuk mengajaknya pergi mengingat tempat itu sangat berbahaya bagi anggota Hopeway. What the fuck, man? Come on, let's get the fuck out of here. Malam harinya, alih-alih menjauhi tempat tersebut, Asam justru nekat mendatangi markas Longzhi sendirian dengan tujuan mencari saudarinya yaitu Xiao Jin. Mereka pun lalu membawa Asam ke dalam, di mana dia disambut oleh sepupu jauh saya yang bernama Joe, anggota Longzhi sekaligus tangan kanan dari pemimpin mereka. Di sini Joe menanyakan apa tujuannya mencari Xiao Jin, namun terlihat Asam hanya diam dan tidak ingin memberitahunya, di mana sebagai seorang petarung dan ngobrol bukanlah passion mereka, akhirnya adu mekanik pun terjadi.
Setelah sekian lama tidak ada satu orang pun yang memiliki ilmu bela diri yang cukup kuat, kali ini akhirnya Asam menemukan lawan yang sepadan di mana diperlihatkan dia pun sempat dibuat kewalahan menahan serangan Joe. Di tengah pertarungan tersebut, tiba-tiba seorang wanita parubaya muncul untuk menghentikan pertarungan itu dan meminta Joe untuk meninggalkan mereka berdua. Dari sini, akhirnya diketahui kalau ternyata wanita yang dihadapannya itu adalah saudara perempuannya yaitu Xiao Jin. Namun dia telah mengganti namanya menjadi Mei Ling. Put that on me. Or lost sister. As a Longzi whore. Di sini, Asam lalu mengatakan maksud kedatangannya ke Amerika adalah untuk mengajak Mei Ling pulang ke kampung halaman. Namun di saat itu juga, Mei Ling langsung menolaknya mengingat kini dia telah menjadi istri seorang pemimpin Longzi. Dan ketika Mei Ling mengetahui bahwa Asam telah bergabung dengan Hope Wei, dia pun segera mengusir saudaranya tersebut dari sana. God. Get out. Setelah Asam pergi, Mei Ling lalu menemui seorang kakek-kakek yang ternyata beliau tidak lain adalah Longzi, pemimpin keluarga mafia tersebut. Di sini beliau lalu mengungkapkan ketegangan antar para keluarga Tionghoa yang akhir-akhir ini memanas dan bisa dikatakan memasuki tahap kritis. Di mana Longzi meminta kepada Mei Ling untuk mengatur pertemuan dengan pemimpin Hope Wei sebelum terjadi perang besar yang pasti akan merugikan saudara mereka sendiri. Namun tanpa sepengetahuan Longzi, Mei Ling justru pergi menemui Buckley, si wakil wali kota, untuk memberitahu tentang rencana Longzi barusan. Di mana ternyata Mei Ling juga adalah mata-mata pemerintahan untuk membuat agar para keluarga mafia Tionghoa terus berseteru karena kalau mereka bersatu, hal itu akan membahayakan pemerintahan. So di sini Mei Ling meminta agar Buckley memberinya obat-obatan terlarang untuk terus memupuk perselisihan di antara kedua keluarga mafia tersebut. Sementara itu di sisi lain, Olivia yang mendengar kabar soal dua orang anggota serikat pekerja yang tempo hari menghabisi warga Cina dibebaskan oleh Larry dengan menyuap kepolisian lokal, dia langsung bergegas mencari kedua orang tersebut dan di sini diperlihatkan betapa sadisnya karakter seorang mucikari terbesar di pecinan di mana dia tanpa ragu membantai kedua orang tersebut. Keesokan harinya, Bill dan Henry Lee lalu menemukan jasad mereka dan baru diketahui kalau orang tersebut merupakan dua tersangka yang menghabisi dua warga Cina tempo hari. Di mana kejadian tersebut tentu saja membuat Larry sebagai pemimpin serikat pekerja emosi dan menekan Bill untuk menangkap siapapun etnis Tionghoa yang melakukan hal itu dan mengembalikan uang suap yang sebelumnya telah dia berikan kepadanya. Masalahnya, uang tersebut telah dihabiskan oleh Bill untuk depo. Gak ada makan lo sekalian. Di tengah obrolan tersebut, atasan Bill tiba-tiba muncul untuk memberitahu tentang penemuan mayat orang Cina di sekitar pelabuhan. Tanpa buang waktu, mereka pun langsung bergegas ke TKP di mana begitu sampai di sana, ternyata mayat tersebut adalah korban pembunuhan dari geng Longzi yang sebelumnya dilakukan oleh Suneo, Asam, dan satu temannya setelah mengetahui pihak Longzi mengambil pesanan opium dalam jumlah banyak. Bahkan mereka tidak segan-segan membakar opium milik Longzi sebagai tanda peringatan, tanpa mereka sadari kalau hal itu adalah ulah Mei Ling untuk terus memicu perselisihan antara keluarga mafia Cina. Showing up every day by the boatload. Tidak berselang lama, Joe muncul untuk membawa jenazah tersebut di mana Longzi yang mendengar kabar itu pun merasa makdek dan kembali mendesak Mei Ling untuk segera mengatur pertemuan dengan pemimpin Hope Wei mengingat beliau sudah capek melihat anak buahnya menjadi korban dari perselisihan dengan Hope Wei. Di samping itu, Longzi menyadari betul bahwa umur tidak bisa dibohongi yang hal itu berpengaruh dengan kondisi badannya yang mulai cekrah-cekreh. Namun di sini Mei Ling kembali meyakinkan Longzi kalau bisnis opium tersebut adalah bisnis yang menjanjikan meskipun melanggar perjanjian di antara mereka dan karena itulah geng Hope Wei bisa berkembang lebih pesat dibandingkan dengan geng Longzi. Malamnya, diperlihatkan juga kalau para anggota Longzi dapat dengan mudah mengetahui bahwa seorang polisi telah mengkhianati mereka dengan bermain menjadi agen ganda yang akhirnya membuat anggota mereka dihabisi oleh Hope Wei, di mana Joe sebagai perwakilan mereka pun tanpa ragu langsung mengeksekusinya. The fuck are you talking about?
Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Penny, istri dari wali kota dan asistennya seorang Tionghoa yang sedang diganggu oleh dua orang pekerja lokal. Bahkan mereka tidak segan-segan menyerang Penny tanpa mengetahui siapa wanita tersebut. Beruntung Asam muncul tepat waktu di mana dia dengan mudah berhasil melumpuhkan kedua pekerja tersebut. Namun alih-alih mendapat respect, Asam justru ditangkap oleh Bill dan membawanya ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Wait, officer, he was defending us. Wang yang melihat Asam ditangkap oleh pihak kepolisian pun bergegas untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pemimpin Hopeway. Namun beliau secara tegas menolak membebaskan Asam dengan alasan kawasan pecinan saat ini sedang menjadi pusat perhatian pemerintah atas kasus pembunuhan yang terjadi akhir-akhir ini. Takutnya jika mereka bergerak lebih dalam, hal itu akan berpengaruh dengan bisnisnya. Any half-wit onion knows better. We don't know him yet. Not really. Sementara itu, Penny yang merasa bersalah kepada Asam diperlihatkan sedang menemui suaminya untuk memintanya melobi ke kantor polisi agar mereka membebaskan Asam. Di mana tentu saja suaminya langsung menolak permintaan itu karena Asam adalah anggota Hopeway, mafia yang terkenal sadis dan kejam, sehingga hal itu akan membahayakan image-nya jika dia ketahuan berhubungan dengan Hopeway. I'm mystified myself. Di sini diperlihatkan juga ayah dari Penny yang menemui wali kota untuk membicarakan tentang proyek besar yang dijanjikan olehnya, yaitu pembuatan rel kereta antar kota dengan anggaran pemerintah setempat, di mana hal itu menegaskan bahwa ayahnya Penny sengaja mengorbankan putrinya dengan menjodohkannya dengan Pak Wali Kota untuk membantu bisnisnya. Now there's a notion. And he gave you his daughter. You're a cold bastard, Buckley. Seperti peribahasa sudah jatuh tertimpa tangga, kontrak kerja belum ada di tangan, namun Larry sebagai pemimpin serikat pekerja lokal telah mendengar kabar bahwa ayahnya Penny akan mendapat proyek besar dari Pak Wali Kota, di mana dia mengancam ayahnya Penny untuk mempekerjakan atau memprioritaskan anggotanya terlebih dahulu daripada warga Cina. Now there's a notion. Di sisi lain, setelah gagal meminta bantuan kepada suaminya, Penny pun nekat ke kantor polisi sendirian untuk menemui Asam dengan tujuan berterima kasih sekaligus meminta maaf karena dirinya tidak bisa mengeluarkan Asam dari penjara tersebut. Di mana di sini, dia sempat terkejut ketika mengetahui kalau Asam mahir dalam bahasa Inggris. I'm not a murderer. How did you learn to speak English? I'm John Chinaman. Di sini Asam lalu menjelaskan kalau situasinya sedang rumit mengingat saat ini pihak kepolisian sedang mencari kambing hitam atas kasus pembunuhan dua pekerja lokal yang dihabisi oleh Olivia tempo hari untuk meredam amarah Larry sebagai pemimpin serikat pekerja lokal dan anggota lainnya. Hal itulah yang membuat Asam tidak bisa berbuat banyak selain menerima hukumannya. You have to try. Singkat cerita, Asam lalu dibawa ke persidangan untuk disidang mengenai kasus pemukulan dua orang pekerja. Tidak hanya itu, jaksa juga menuntut kalau Asam adalah pelaku atas pembunuhan dua orang pekerja lain tempo hari yang padahal tanpa mereka ketahui pelakunya adalah Olivia. Namun karena belum ada bukti temuan yang jelas, hakim pun tidak bisa memproses tuduhan tersebut. Di sini si pengacara Asam juga sempat melakukan pembelaan kalau tindakan Asam murni dilakukan untuk membela diri dan menyelamatkan seseorang, di mana akhirnya hakim memberikan kesempatan di sidang berikutnya kepada pihak pelapor untuk menghadirkan saksi mata atas dugaan pembunuhan dan jika tidak, maka dia akan terbebas dari hukuman penjara. Until the verdict is rendered. Di sini Larry yang tidak puas dengan keputusan hakim yang seolah-olah membiarkan dan tidak mengusut kasus pembunuhan kedua anggotanya terlihat emosi dan kembali menekan Bill untuk bagaimanapun caranya agar si Asam didakwa atas kasus pembunuhan. Dia juga menyuruh 3 preman pasar untuk memberi pelajaran kepada Asam di dalam penjara. Namun di sini Larry telah salah besar di mana Asam yang seorang tukang pukul sewaktu SMA pun diperlihatkan dapat dengan mudah menghabisi 3 orang kirimannya sekaligus.
Sementara itu di tempat lain diperlihatkan seorang manajer judi slot yang sedang menyetorkan uang kepada Mai Ling. Si manajer judi juga menyarankan untuk memperluas area meja perjudian agar mendapatkan cuan yang lebih banyak. Mengingat akhir-akhir ini banyak sekali pengunjung datang dan tidak kebagian meja, di mana sebagai pewaris tunggal bisnis tersebut, Mai Ling pun langsung menyetujui saran itu. Di sini, Joe juga menemuinya untuk memberitahu kalau saat ini Ahsam sedang ditahan oleh pihak kepolisian. Meskipun Ahsam kini telah bergabung dengan Hope Wei, rival dari geng mereka, namun sebagai saudara, Mai Ling tidak bisa tinggal diam dan bergegas menuju ke tempat seseorang yang akan menjadi saksi di persidangan untuk memberatkan dakwaan Ahsam, di mana Mai Ling mengancam mereka agar tidak datang ke pengadilan besok pagi. Burying a family this large, I suggest you take me at mine. Okay. We won't testify. Alhasil keesokan harinya, akhirnya hakim pun memutuskan mencabut tuduhan Ahsam dan dinyatakan tidak bersalah setelah saksi tidak hadir dalam persidangan. Suasana pun mulai memanas ketika anggota Serikat Pekerja Lokal mengamuk dan sempat membuat kegaduhan di ruang persidangan karena tidak terima dengan keputusan hakim. The defendant is free to go. Di sisi lain, Pak Wali Kota sempat mencoba menenangkan situasi tersebut. Namun, semua yang beliau lakukan itu hanyalah cari muka atau ada udang di balik batu, di mana beliau menjadikan momen tersebut sebagai ajang kampanye untuk mencari dukungan dalam pemilihan wali kota periode selanjutnya. Persis seperti di sana, politisi terlihat selalu mengumbar kebohongan di depan publik agar tujuannya tercapai dan setelah jadi, ya wis, oke. Sementara itu, Ahsam yang tidak bisa keluar karena kerumunan pendemo berada di depan kantor pengadilan. Di sini entah apa alasannya, Bill lalu memberitahu sebuah jalan keluar melalui pintu belakang dan ketika sampai di pintu keluar, ternyata Wang telah menunggunya di depan pintu untuk membawa Ahsam kembali ke markas Hope Wei. Hal itu juga menegaskan kalau apa yang dilakukan Bill di dalam penjara murni karena tuntutan pekerjaan dan kebutuhan, di mana dia tidak ada masalah personal sama sekali dengan etnis Cina seperti warga lokal pada umumnya. Balik ke Ahsam di tengah perjalanan, Wang sempat memberitahu kalau yang membantu membebaskan dari penjara bukanlah pemimpin Hope Wei melainkan Mai Ling. Dan sedikit informasi, jadi sampai saat ini belum ada satupun orang yang mengetahui kalau Ahsam dan Mai Ling adalah saudara kandung. Who the hell is Mai Ling? See, now that might be the smartest thing you've said since I first met you. Begitu sampai di sana, Ahsam lalu disambut oleh Suneo dan yang lainnya untuk merayakan kebebasannya dengan meminum khamar tipis-tipis. Dan tidak berselang lama, Ketua Jun atau pemimpin Hope Wei muncul, di mana beliau secara terang-terangan memarahi dan memberi hukuman kepada Ahsam untuk menebus kesalahannya karena telah bertindak sendiri tanpa tahu apa resikonya. Dan setelah semua berakhir, pemimpin Hope Wei lalu merayakan kembali kedatangan Ahsam. It's fucking time for a drink. Di sini Ahsam juga diberikan sebuah amplop oleh Penny melalui bawahannya. Tapi alih-alih bilang makasih, Ahsam justru mengikuti bawahan tersebut untuk mengembalikan amplop itu secara pribadi kepada Penny, di mana diperlihatkan mereka justru seperti tertarik satu sama lain. I remember. Di sisi lain, diperlihatkan Larry dan teman-temannya yang sedang berkunjung ke rumah anggotanya yang seharusnya menjadi saksi palsu di persidangan Ahsam, namun malah absen karena diancam oleh Mai Ling. Di mana Larry yang marah brutal lalu mengusir mereka dari kota tersebut dan tidak segan-segan membakar rumah mereka. Take your family and leave San Francisco. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Bill yang sedang berada di salah satu kafe sekaligus tempat perjudian milik geng mafia bernama Fung Hai. Meskipun geng Fung Hai tidak sebesar Long Zi dan Hope Wei, namun mereka terkenal sangat barbar dan juga memiliki bisnis yang cukup digandrungi oleh kaula muda hingga tua, yang hal itu membuat geng Fung Hai eksis sampai saat ini.
Kedatangan Bill ke sana adalah untuk menyalurkan hobinya yaitu ngeslot. Walaupun kalah terus, tapi dia bukanlah tipikal slotter lemah yang mudah menyerah. Bahkan dia berani meminjam uang kepada temannya untuk menyalurkan bakat terpendamnya tersebut. Tetapi semua itu ada resikonya, di mana Bill justru dihajar ketika tidak mampu mengembalikan uang yang dia pinjam dan memberikan waktu 3 minggu kepada Bill untuk mengembalikan uangnya. 3 weeks, Bill. Fuck you, Damon. Keesokan harinya, diperlihatkan Buckley yang atas perintah Pak Wali Kota pastinya, setelah kericuan karena Asam gagal dihukum kemarin, dia kembali menekan Pak Kepala Polisi untuk menggerebek bisnis di wilayah pecinan, di mana Pak Kepala Polisi pun langsung bergegas ke TKP dan menyuruh Henry Lee untuk menjemput Bill di rumahnya dan segera menyusul. Where the hell is Bill? Namun ketika Buckley tidak menemukan Pak Wali Kota di kantornya, dia pun langsung bergegas ke rumah bordil langganannya karena dia telah mengetahui kebiasaan Pak Wali Kota yang sering jajan ke tempat tersebut, di mana hal itu dilakukannya untuk menyelamatkan reputasinya di hadapan kepolisian. Mengingat sebelumnya Buckley telah mengutus Pak Kepala Polisi dan Bill untuk menggerebek tempat tersebut. God damn it. Mr. Mayor, Sergeant. Begitu sampai di sana, pihak kepolisian langsung menggerebek tempat itu dan yang menjadi masalah adalah pihak kepolisian hanya menangkap warga Cina dan membiarkan warga pribumi pergi begitu saja. Bahkan situasi pun mulai memanas ketika seorang anggota geng mencoba melawan pihak kepolisian dan kejadian itu pun langsung direspon dengan menembaknya di tempat. Di sini, Bill juga berniat untuk menggerebek tempat milik Olivia. Namun ketika Olivia mengeluarkan amplop, pori-pori Bill yang membutuhkan uang untuk membeli kebutuhan dapur sekaligus membayar utang pun akhirnya mengurungkan niatnya dan membiarkan tempat tersebut begitu saja. Thank you for your cooperation, Mom. Sementara itu, puluhan imigran Cina dibawa ke kantor polisi di mana Pak Wali Kota menyuruh kepada semua media untuk menyorot etnis Cina tersebut layaknya seorang kriminal dan seolah-olah dia telah menertibkan wilayah itu yang padahal itu hanyalah cover demi mendapat simpati atau dukungan dari warga lokal untuk pemilihan periode selanjutnya. Nobody move. Di sisi lain, diperlihatkan Suneo dan Asam yang sedang sarapan, di mana Suneo lalu memperkenalkan tangan kanan ayahnya yang kita panggil saja Bolo, yang mana dulunya Bolo adalah seorang kuli di pembuatan rel kereta api dan dikenal sebagai pemuda brutal. Bahkan dia memiliki julukannya sendiri yaitu si setan kuning. Hingga akhirnya dia diselamatkan oleh pemimpin Hopeway dan mendapat kepercayaan dari beliau untuk menjadi tangan kanannya hingga saat ini. Shut the fuck up, baby June. Come on, you look like shit. Lalu di sini Asam kembali didatangi oleh bawahan Penny, istri wali kota, di mana dia malah menjawilnya untuk menanam umbi. Di sini mereka juga bercerita di mana tujuan Asam datang ke sana adalah untuk menjemput saudaranya, sementara Penny mengorbankan dirinya untuk menikah dengan wali kota dan menjaga kekayaan ayahnya agar adik-adiknya bisa tetap hidup dengan berkecukupan. Berkecukupan, bener. Menyeseng rasa. Rugi dong, yang beneran. Sementara itu diperlihatkan Mai Ling yang datang ke tempat Wang untuk membeli sebuah senjata rahasia. Tidak hanya itu, dia juga meminta kepada Wang untuk mengatur pertemuan dengan pihak geng Fung Hai. Karena seperti diketahui, selain menjadi pedagang senjata ilegal, Wang adalah orang yang cukup disegani dan dikenal memiliki relasi yang luas dari grosir sembako hingga toko jilbab. Walaupun dia sempat mencegah Mai Ling untuk melakukan upaya tersebut, mengingat tidak ada yang baik dari geng mafia Fung Hai, namun melihat kepercayaan diri Mai Ling, Wang pun akhirnya menyetujui permintaan Mai Ling barusan. Sure. Okay.
Singkat cerita, akhirnya pertemuan antara geng Longzi dan Fung Hai pun terjadi dan di luar dugaan, Mai Ling yang sudah menduga sifat pemimpin Fung Hai yang selalu merendahkan seorang wanita pun secara diam-diam meracuni makanannya hingga akhirnya si pemimpin Fung Hai tewas di meja makan. Dimana ternyata dia telah mempunyai rencana dengan wakil pemimpinnya dan mengambil alih jabatan sebagai pemimpin baru yang mana orang tersebut lebih lunak untuk diajak bekerja sama. I understand you have a proposition. Lalu malam harinya, secara diam-diam Mai Ling kembali mengajak Asam bertemu dan ngobrol secara empat mata di dalam kereta kuda, di mana Mai Ling memberikan tiket pulang kepada Asam dan berkata kalau akan terjadi perang besar dan dia tidak akan segan-segan jika Asam salah pilih warna. Namun Asam justru tetap bersikeras untuk menolong Mai Ling yang sekarang terjebak di kehidupan gelap. Singkat cerita, keesokan harinya, Suneo dan Asam mendapat tugas dari pemimpin Hopeway untuk mengantarkan mayat keluar wilayah San Francisco menggunakan kereta kuda yang kebetulan di dalam kereta itu mereka bersama seorang pastor, sepasang suami istri dan seorang berandal. Di mana di sini diperlihatkan betapa rasisnya orang kulit putih yang dengan semena-mena menjelek-jelekan etnis Cina di depannya yang mereka kira tidak paham dengan apa yang mereka bicarakan. Hanya si pastor yang mencoba untuk menjelaskan kepada suami istri tersebut bahwa manusia pada dasarnya sama dan manusia itu sendirilah yang mengkotak-kotakan diri mereka dan merasa dirinya paling sempurna. Di tengah perjalanan mereka, Pak Kusir yang merasa kalau kudanya kelelahan ditambah lagi hari yang sebentar lagi surup, dia pun memutuskan untuk beristirahat sekaligus bermalam di sebuah penginapan dan berniat meneruskan perjalanan mereka keesokan harinya. Khawatir mayat tersebut akan dimakan hewan buas, Suneo pun memutuskan untuk menurunkannya dari kereta dan membawanya masuk ke dalam penginapan, di mana ternyata penginapan tersebut milik seorang warga Cina yang menikah dengan seorang kulit putih. Di sini mereka diberi makanan khas Cina untuk mengobati rasa kangen Asam, di mana orang itu juga bercerita kalau dia membangun penginapan ini mulai dari nol bersama dengan istrinya. Di luar, ketegangan pun kembali terjadi ketika si berandal kembali mengumpat dengan kata-kata rasis yang kali ini ditujukan kepada salah satu pelayan penginapan yang seorang etnis Amerika asli atau apa yang biasa mereka sebut dengan Indian. Suneo yang kali ini sudah tidak bisa lagi menahan emosi pun berniat untuk membuat pelajaran kepada berandal tersebut, namun hal itu direspon langsung oleh si berandal yang mengeluarkan pistolnya. Belum sempat bertindak, tiba-tiba sekelompok bandit muncul yang langsung menembak kepala si berandal, di mana kedatangan mereka ke sana adalah untuk meminta japrem, jatah preman kepada pemilik penginapan dan merampok barang berharga milik para penumpang kereta yang ternyata Pak Kusir sebelumnya telah bekerja sama dengan mereka. Let's get on with it. Awalnya Asam dan Suneo memberikan beberapa uang di kantong mereka, namun tidak cukup sampai di situ. Saat para bandit tersebut juga berniat mengambil mayat yang dibawa oleh Suneo, tidak ada pilihan lain, mereka pun harus melawan. Kill him. Alhasil mereka bisa menghabisi 3 di antara bandit tersebut, terkecuali si pemimpin bandit yang justru berhasil melarikan diri. Disinilah orang-orang yang penasaran dengan apa yang sebenarnya ada di dalam peti mati sehingga para bandit menginginkannya. Di mana Asam lalu memutuskan untuk membongkar peti tersebut dan setelah dibelek, Asam pun dibuat terkejut ketika menemukan emas di dalam tubuh si mayat dan dari sinilah akhirnya baru mengetahui alasan dibalik para bandit menginginkan peti mati itu adalah untuk mengambil emas tersebut. My God. Melihat hal itu, istri pemilik penginapan yang notabene orang lokal pun langsung bisa memastikan kalau para bandit tersebut akan kembali malam nanti dan kemungkinan membawa pasukan yang lebih banyak untuk mengambil emas tersebut sekaligus sebagai aksi balas dendam. Di sini, Asam akhirnya menunjukkan kalau dia paham akan semua omongan mereka dari awal, di mana dia dan Suneo sempat berniat untuk pergi meninggalkan orang-orang tersebut.
You can't just leave us. Namun, ketika pemilik penginapan yang membangun tempat itu dari nol meminta pertanggungjawabannya karena telah membawa emas tersebut ke tempatnya, terpaksa mereka pun bekerja sama dan membuat rencana untuk melawan para bandit yang sebentar lagi akan datang.